Coti, Coti, how are you bro? Wah, lu sekarang kayaknya lu lagi di San Francisco ya? Kok itu kayaknya latar belakang video call ini sedang ada di apa tuh? Golden Gate ya? Namanya Golden Gate bukan sih itu namanya? Nggak tahu, Cot. Gimana, Cot? Sehat, Cot? Wih, sehat, sehat. Insya Allah sehat, Cot. Ngomongin soal temen. Ya, kayak gini Benar. deh. Kayak gue sama lu kan sebenarnya kita bertemu itu ketika udah ada beberapa tahun, 6 tahun terakhir lah ya. Kita ketemu. Nah, itu kan, tapi kan sebelum itu jauh, lo juga pasti punya sahabat-sahabat atau teman-teman lain yang memang. Iya, Nah, benar. ini yang pengen gue bahas, Cot. Karena menurut gue ini lucu banget. Dan ini, gimana? Gini. Dulu gue udah punya teman SD, misalkan ya. SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dari sekian banyak temen, lo pasti ada yang deket banget kan. Nah, ketika lo berkunjung ke rumah, kayak lo main ke rumah temen lo, kalau yang udah deket kan, udah nggak, weh, bro, masuk, tinggal masuk, lo makan tinggal makan, kayak gitu-gitu. Lo main game tinggal main game, nginep di rumahnya juga udah santai. Tapi ada juga temen yang emang lo kayak deket nggak, tapi kalau bertamu itu kayak, ini nggak dikasih masuk apa gimana? Cuma suruh depan. Cuma di depan pernah punya aja kayak gitu nggak sih? Pernah nggak sih? Gue tipikalnya bukan kan ada pada saat kita berteman gitu ya, bermain, ada pasti tipikal orang-orang yang rumahnya jadi tongkrongan, ada tipikal anak-anak yang suka nongkrong di rumah orang. Betul. Nah, gue termasuk tipikal yang suka main. Jadi gue yang tipikal anak yang nongkrong di rumah orang. Oke. Jadi cukup banyak nih teman-teman gue yang pada saat masih zaman gue SD, SMP, SMA gitu lah ya, sama masa sekolah, gue yang selalu main ke rumah mereka, Cot. Gue pernah. Ini kejadiannya itu pada saat gue SD. Gue punya satu temen deket banget. Jadi kayak kita benar-benar deket banget. Gue main nih. Gue setiap hari main. Datang satu momen. Satu hari itu gue main ke rumahnya dia. Tiba-tiba keluarganya datang. Rame. Gue udah saking segitu deketnya. Pada saat datang nih semua saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudaranya, Cot, ngajak main ke Mall Taman Anggrek. Zaman dulu ya, kebayang kalau Mall Taman Anggrek yang masih wah-wahnya ya kan, wah-wahnya, dan di situ ada apa namanya tuh, arena ice skating. Saking udah deketnya, nyokapnya bilang gini sama gue, Cot Kumis, kamu ganti baju aja nih, pakai bajunya si A. Hah? Mau ngapain tante? Kamu ikut sama kita, kamu kan udah kayak keluarga sendiri. Wah, happy banget gue diajak pergi. Ya, pada saat itu gue jarang pergi ke mall, Cot. Terus tiba-tiba diajak ke mall. Tapi ngomong-ngomong ini teman lo tuh cewek apa cowok? Pas gue kecil sih cowok, Cot. Oh, cowok. Deket. Gue kira dari kecil lo udah jadi bajingan. Terus? Kalau cewek gue pilih di rumah aja kayaknya sama teman gue itu. Oke, terus? Nah, akhirnya gue di momen itu gue merasakan jadi satu-satunya orang luar di dalam keluarga itu yang mereka ngobrolin tentang masalah keluarga yang gue gak ngerti, Cot. Tapi gue happy karena gue diajak jalan-jalan ke mall. Ngerti gue. Gue juga pernah, Cot. Ada satu pengalaman. Jadi kayak lu kalau ada, misalkan lu berteman 10 orang lah, misalkan ya geng lo lah 10 orang. Dari 10 orang itu lo tahu kan, oh si ini mah tingkatan sahabatnya sama tingkatan teman kita udah deket banget nih. Yang ini mah lumayan deket lah. Yang ini, ini mah deket aja. Tapi ada juga yang, ini tuh gua sama dia tuh deket apa enggak ya? Nah, gue pernah punya pengalaman. Aneh ya? Aneh, Cot. Karena gini, oke, gue ke rumah lo ya. Ketika main ke rumah itu kayak, bentar ya, lo minum apa? Apa aja sih, santai aja sih. Tiba-tiba, anjing gue cuma di ruang tamu, terus kayak, fuck man, ngapain gue anjing? Mending kalau cewek, ini kan cowok, Cot. Terus gue kayak, ngapain nih kita? Ini lo ada apaan sih, ada mainan apaan kayak? Aduh, di rumah gue gak ada apa-apa nih. Oh, si anjing sih. Padahal gue tahu dia dulu tuh zaman Super Nintendo, dia udah punya Super Nintendo. Maksud gue tuh rumahnya dia itu, gue pengen Super Nintendo, Cot. Tapi ya
Oh, berarti gue tahu. Oh, oke, berarti kita tuh nggak bro banget. Segitunya Nggak ya. segitunya. Ya udah gue Even lu nggak. nggak diajak main ya. Iya lah, cuma kasih minum doang. Ngapain? Gue di rumah juga ada minuman. Ngapain, Cot? Ya kayak gitu-gitu. Karena Iya. kita tahu lah dari 10 orang teman kita itu ada mungkin satu orang yang ya dia ada dan tiada lah gitu nggak. Dan lo tahu nggak cara ngetes lo itu punya teman sahabat itu ngetesnya ada satu cara, Cot. Gimana tuh? Lo misalkan berteman satu geng berlima deh. 5. Lo ngegeng berlima, lo ngerasa kayak berlima kan, wah dekat. Lo tes, Cot. Liburan bareng. Nah, itu, Cot. Biasanya ketika lo liburan keluar kota atau kemanapun, pokoknya yang jauh dari rumah lo, itu berasa aslinya pada keluar. Nah, aslinya benar. pada keluar, Cot. Dari situ kita tahu, si anjing rese lo ternyata. Mana yang temen lo bener, mana yang cuma di luaran doang. Bener, itu berasa. Karena ketika lo traveling bareng sama temen lo, ada orang yang anjing rese banget sih. Udah lo gak asik kayak gitu. Pasti lo ada, pasti ada. Apapun. Tapi ini ada gue nih. Gue ada pengalaman kalau kita ngomongin masalah pertemanan ya. Pertemanan dan kayak lo silaturahmi lah. Gue punya satu cerita nih. Ini zaman kejadiannya zaman gue kuliah lah. Zaman gue kuliah masih muda dulu, masih ganteng gitulah. Jadi ya, oke. Sorry, lo ganteng kapan, Cot? Pas muda. Oh ya. Ya. Nggak ada buktinya ya. Iya. Jadi di zaman pas gue kuliah dulu, kampus gue tuh nggak gede. Jadi spesifik lah orangnya. Oh, yang 4 huruf ya? Disebutin. Iya. Halo, kan gue cuma ngomong 4 huruf. 4 huruf banyak kali. Iya juga. Iya. Jadi depannya I kan? Kita terus. Bodoh anjing. Kita dikasihin tugas yang itu random. Orangnya tuh diacak. Oke. Jadi kan secara pertemanan lo nggak bisa milih mana teman dekat lo bisa jadi grup lo kan, nggak bisa jadi teman kelompok lo kan. Jadi gue dapet 2 cewek sama 2 cowok. Salah satunya cowoknya kan gue, berarti satu lagi teman gue cowok sama 2 teman gue cewek. Karena kita kenal dengan biasa. Terus tugasnya itu harus kita kerjakan di salah satu rumah teman gue yang cewek. Oke. Kebayangan lo. Di rumah cewek. Rumah cewek biasanya enak ya. Makanan santai. Makanan santai, terus kayak semuanya tuh kayak serba disediain ya. Betul. Datanglah gue nih, gue dateng. Rumahnya ya cukup lumayan lah secara kelas ekonominya menengah ke atas lah. Gak taunya, gue langsung disuruh masuk ke dalam ke kamar si teman gue yang cewek ini. Nah, kok bisa? Nah, terus kan gue kayak, gue ternyata orang pertama yang datang, Jot. Gue orang pertama yang datang di kelompok gue itu, yang lainnya belum pada datang, masih di jalan. Lah, dianya belum ada juga? Nih, ini dia ceritanya. Dia ada di dalam kamar, Cot. Tapi, dianya masih tidur. Terus, lo gabruk? Mungkin, karena pada saat itu gue dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pikiran gue gak kemana-mana. Oke. Lo masih lugu ya? Wah, gila. Belum Gua jadi sampai bajingan? sekarang juga masih setengah lugu, setengah bajingan. Kebayang gak lo kalau kejadian itu sekarang? Lo udah pasti gak akan tidur sih. Gua akan buka podcast. Gue akan ngapa-ngapain juga. Tapi ya kan? gue punya juga nih pengalaman. Jadi gini, dulu gue ada sahabatan berlima. Nah, dulu tuh kebenaran tempat rumah gue di Kota Kembang itu jadi tempat nongkrong anak-anak. Jadi kalau emang jadi lo bagian kelompok anak-anak yang memiliki tongkrongan ya. Beda sama gue tadi ya. Ya udah, akhirnya beberapa orang yang setiap hari tidur di rumah gue. Nah, kadang-kadang kan lo ketika lo ke kampus, aduh, gue gak ada baju lagi nih, ya udah pakai baju gue aja, gitu. Jadi ini udah kebiasaan dia. Nah ini dia ngomong, bro, punya baju ya? Ya udah sikat aja.
lama kelamaan kan kadang-kadang kan lo tahu baju gue yang ini mana ya, itu hilang Iya. kan. Wah, Iya. tapi gue tiba-tiba temen gue bilang, ini baju lo yang kemarin gue pakai udah gue balikin ya. Ini baju gue yang gue cari nih. Dan gini, temen gue yang itu tuh badannya tuh lebih kecil daripada gue. Jadi lebih kecil daripada gue. Dulu tuh gue kecil. Dulu tuh gue slim lah. Tapi dia lebih kecil. No picture hoax. Ada picture gue, ada, tenang aja. Banyak gue picture. Nah, tapi badan dia tuh lebih kecil dan lebih pendek daripada gue. Lebih kecil lagi berarti? Ya, pendek dikit, tapi lebih kecil dia. Akhirnya gue, baju gue nih. Pas gue pakai, itu baju nggak cukup, Cat. Asli, nggak cukup, Cat. Kenapa dia nggak cukup? Wah, udah. Habis itu gue, apa gue gendutan ya? Udahlah, gue bilang biarin aja. Pada suatu saat dia tuh pernah minjem celana gue, celana jeans. Celana sekarang? Iya, celana jeans. Nah, sama. Ya udah pakai aja gitu. Udah berapa lama gue nyari celana gue mana? Akhirnya dia balikin juga tuh. Nah ini nih celana ini gue waktu itu gue pinjem ya, gue balikin tuh. Gue ke kampus gue pakai set. Pas gue pakai nggak cukup, Cot. Nggak cukup juga? Nggak cukup, Cot. Wah, ini gue gendutan apa gimana nih? Gue nggak tahu. Ternyata, Cot, lo tahu nggak? Itu dikecilin sama sahabat gue. Ya anjing, lo ngapain balikin ke gue kalau lo kecil? Kan gue gak bisa pakai, Cot. Anjing dikecilin. Ngide anjing. Dia sih balikin, tapi dengan keadaan udah sesuai ukurannya dia. Fuck, gue bilang, anjing lo ngapain balikin, bangsat. Goblok anjing, itu banyak banget, Cot. Akhirnya baju gue ya gue kasihin lah ke dia. Anjing. Itu, wah. Tapi itu jadi gini, menurut gue. Iya, itu berarti ide buat lo semua yang suka minjem barang dan lo suka. Lo kecilin itu baju, lo kecilin tuh celana. Begitu dibalikin, pasti dibalikin lagi ke lo. Dibalikin, Cot, dibalikin. Tapi jadi kecil, anjing gue nyesek banget. Tapi ya, that's what friends are for menurut gue. Jadi iya, ya udahlah, gue udah gak masalah. Karena dari dulu juga gue kadang-kadang masalah kayak motor, mobil lah pakai aja. Jadi no worries lah. Nanti kalau maksud gue, jadi emang pertemanan itu tuh menurut gue sesuatu hal yang memang gampang-gampang susah. Karena kadang lo menemukan temen yang pas nih. Nah, menurut gue itu ada tingkatannya, Cot. Ini gue udah mulai serius ya. Karena gini. Lagi serius di San Francisco. Karena menurut gue ada bukan batasan ya. Kalau misalkan ini ukuran lah antara temen, sahabat, dan brother. Ada klasifikasinya tuh ya. Kalau dari gue ya, karena gini, temen itu ya lo bisa sama siapa aja. Lo baru kenal juga udah jadi temen, tapi belum tentu lo dekat, belum tentu lo juga bisa cerita apapun ke dia, ya. Vice versa. Dan lo juga belum bisa mau minta apa-apa ketolongan sama dia itu pasti kan agak segan. Nah, ketika udah tanggung. Ketika udah sampai sahabat, berarti lo ada tipenya adalah ini lebih ke arah ya udah, kita udah deket nih, udah sering jalan bareng, tapi mungkin ada beberapa hal yang lo ceritain, tapi belum dalam. Dan lo juga udah nggak terlalu sungkan untuk meminta tolong. Nah, tapi beda kalau lo udah menjadi brother. Gue, karena brother itu udah gini, ketika lo sahabat itu masih ada tahapan yang tadi gue bilang, kalau lo traveling bareng, lo ngeliat aslinya, lo ngerasa aja anjing, rese ini. Lo jadi pikir tuh sahabat jadi teman biasa lagi. Kalau brother itu lo harus melewati itu dulu. Kadang-kadang jelek bagusnya sahabat lo harus terima. Udah lo terima bulat-bulat itu ya. Udah terima bulat. Jadi makanya jadi brother. Karena gue punya pengalaman juga nih, Cat. Ada teman gue. Dulu gue pernah dugem. Kayaknya gue pernah ceritain deh. Dugem, teman gue tiba-tiba ketemu sama cewek lah. Kan gue nebeng kan sama teman gue. Nah, iya, lo nebeng sama teman lo ya. Iya, teman gue udah mabok, Cat. Mabok dia. Gue bilang, wah besokan gue. Dia mabok. Kalian mabok di mana? Itu waktu di Kemang waktu itu. Di Kemang ya. Iya. Bro, balik yuk. Duluan. Ayo balik aja. Masa gue balik sendiri?
Waduh, udah duluan. Ya udahlah gue balik lah. Bawa-bawa Temen lu udah asik gembolan. tuh berarti ya? Udah asik banget, Cot. Lagi Udah pulang asik banget cewek. ya dia. Lagi Keluar. joget-joget ya. Lo kalau ini ada lagunya pelan-pelan slow-mo, mellow, gue keluar sendirian. Terus lagi nunggu Grab atau Gokar. Tiba-tiba keluar. Dia nepuk. Bro, duluan gue ya. Anjing temen gue anjing. Itu. Bawa cewek tapi. Terus gue gak diajak. Nah itu menurut gue salah satu orang yang ya udahlah udah gue terima juga. Itu jeleknya dia. Jadi gue udah terima aja. Ya kan lo. Maksud gue itu sebuah tingkatan yang susah loh. Kadang-kadang kalau emang lu orangnya yang gak bisa digituin dan gak bisa nerima. Berarti lu gak mungkin lagi pasti jalan sama dia. Iya. By the way itu temen lu gak ditebengin kemana gitu bro? Apa gimana? Ditinggal begitu aja lo? Ditinggal aja. Orang dia pergi bawa mobil gitu. Cet. Bro duluan ya. Dadah dari mobil, Cot. Akhirnya dia pergi bersama perempuan dua lagi perempuannya. Dua, Cot. Dan lu gak dapet. My God. Gue cuman makanya langsung lagu Titanic. Ditinggal gue. Nah, menurut gue itu salah satu ada tahapan-tahapannya. Karena benar. Lo nggak mungkin juga karena gini. Gue mikirnya, nah, brother gue itu udah tahu. Ya udahlah, lo udah tahu gue lagi gini gue. Lo udah merasa bahwa gue ya udah lalu pokoknya gue lagi mau ini. Dan gue juga menerima bahwa lo kelakuannya kayak begitu. Bukan lo ya, maksudnya dia. Gitu. Iya. Tabiatnya udah kayak gitu ya. Jadi kalau udah ketemu perempuan susah. Blank. Tiba-tiba amnesia. Amnesia memang tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa. Itu kadang-kadang manusia itu nggak ada yang sempurna, Cot. Jadi benar. Pertemanan itu sebuah misteri juga, Cot. Tapi menurut gue seru karena lo bisa mendapatkan experience banyak banget dari pertemanan. Iya benar. Apapun itu dari teman. Kadang bisa ada yang jadi bukan musuh lah ya, udah nggak jadi nggak jadi teman lagi gara-gara masalah ada banyak masalah cowok cewek duit kayak gitu-gitu benar harus dijaga gitu. Makanya kayak tadi juga bertamu juga ada levelannya, Cot. Iya. Kalau udah deket banget lo pasti bakal diajak ke kamarnya, tapi kalau nggak deket-deket banget lah lo cukup deh di depan pagar aja. Udah syukur dikasih air putih lo ya. Seru. Bacotan malam ini tuh menurut gua ini bener-bener mungkin buat coters-coters di luar sana. Ingat, lu jangan sampai berteman itu menjadi apa ya? Hitungan, jangan banyak hitungan lah gitu. Iya. Ini hal positif yang bisa diambil gitu. Iya. Berteman boleh sama siapa aja, cuman at the end lo akan tahu mana yang benar-benar di atas levelnya tadi yang kayak Coach Abi bilang, di atas level teman ada sahabat, di atas level sahabat ada brother. Mungkin kalau perempuan-perempuan levelnya dari teman terus sahabat, grup rumpi mungkin ya. Habis itu yang ketiga baru sister. Gitu ya. Lo udah kalau udah sister mungkin juga kan lo udah nggak ada lagi lah. Tapi gini kan kalau cewek itu nginep biasa ya dari dulu. Iya nggak sih? Sesama cewek ya. Sama cewek ya. Tapi cowok juga waktu SMP SMA biasa. Kuliah masih oke. Tapi kenapa kalau udah kerja agak sedikit nggak enak ya? Iya. Kenapa langsung persepsinya? Tapi kalau cewek mau kerja pun masih oke. Iya. Ini nih. Kalau ada yang tahu, kalau ada yang bisa ngejelasin, please komen di Instagram kita, di YouTube kita juga bisa. Nanti kita akan sharing bareng, mungkin kita bisa ngobrol bareng. Betul, karena menurut kita juga nggak akan bisa hidup cuma sendiri, Cot. Temen tuh kita perlu temen untuk sharing segala macam. Benar, Cot. Gitu, Cot. Gila. Hari ini tuh kita wise banget loh. Wise banget ya. Mungkin lo harus sering-sering ada di San Francisco sana. Kayak kena angin-angin sepoi-sepoi itu tuh jadi seger kepala ya. Bener.